Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan segala-galanya, yang maha mendengar perkataan apapun, siapapun di penjuru bumi dan langit manapun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, yang memiliki segala-galanya, yang menguasai segala-galanya, yang menentukan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha baik. Kita adalah ciptaan Allah. Kita semua milik Allah. Kita semua tinggal di bumi milik Allah. Kita semua setiap waktu diberikan nikmat melimpah oleh Allah. Tidak ada sekejap pun dalam hidup ini kecuali pasti melimpah karunia Allah. Allah maha sabar, walaupun Allah sangat tahu kita kurang iman, kurang ibadah, kurang amal. Kalaupun beramal kurang ikhlas, Allah menutupi aib-aib kita sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Dan Allah lah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Semoga Allah ridho kepada kita, mengampuni dosa kita, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, dan mengaruniakan kepada kita istiqomah dalam iman dan amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu kasihan dimajukan saja yang itu. Selamat datang, ini ada tamu dari mana? Dari Cianjur. Mana tamu Cianjur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pagi-pagi sudah kesini dari Cianjur. Ini tamu terjauh. Alhamdulillah. Ada satu doa. Ya. Ada satu doa yang doa ini akan kalau diijabah ada delapan hal yang punten meni kagok mindahnya segitu jebet aja ke depan kan ya, maaf dikit. Sudah? Ya sudah, tidak apa-apa. Doa ini akan menghilangkan 8 hal. Satu hal yang sangat penting dalam hidup kita yang menyusahkan kita. Satu yang menyusahkan itu adalah GTA, galau tiada akhir. Atau kecemasan. Apa cemas? Cemas itu pasti dengan yang belum terjadi. Yang kedua yang menyusahkan kita adalah sedih. Sedih itu pasti dengan yang sudah terjadi. Kita jarang sedih dengan yang belum terjadi. Kalau kita dilanda cemas dan dilanda sedih, kemudian apalagi yang membuat kita tidak bisa menikmati hidup? Lemah. Ingin tapi tidak berdaya. Yang keempat, malas. Kita mampu tapi tidak berbuat. Kita sebetulnya bisa tahajud tapi tidak. Kita bisa baca Quran tapi tidak juga. Kita bisa ke masjid tidak juga. Kenapa ini kita mampu tapi tidak bisa? Karena malas. Cemas, sedih, lemah,
malas, apalagi yang menyusahkan, yaitu sifat pengecut, takut. Jadi kita tidak berbuat banyak karena punya sifat pengecut. Lalu yang satu lagi, yang keberapa? Penyakit lainnya bakhil, pelit. Dia takut miskin, jadinya pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, meregehese. Ada lagi yang lebih nyesek lagi, yaitu lilitan hutang. Kalau sudah kena hutang ini kecenderungannya pasti tidak tenang. Jadi sering bohong. Kalau sudah punya utang, sering tidak menepati janji. Kalau sudah punya utang, wibawa kita turun. Di mana-mana orang yang punya hutang tuh susah berwibawanya. Levelnya jadi turun. Dibanding dengan yang menghutangi kita kan, walaupun sekarang ada juga yang berhutang itu lebih galak daripada yang ngutangin katanya. Ini error ya, 2 kali lipat ngaconya. Dan kezoliman orang-orang, kita harus berlindung. Ini doanya, Allahumma inni as'aluka. Tunggu dulu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal qasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Udah hafalkan doanya? Masalahnya kita sering doa itu nggak pakai perasaan. Harusnya ketika doa itu, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sadar bahwa saya ini suka cemas, suka risau, suka GTA. Tahu GTA? Galau tiada akhir, atau liwe, liur wae. Siapapun yang benar-benar cemas, keluarkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kecemasan. Nanti gimana cara Allah menghilangkan kecemasan? Cemas itu akan makin kurang berbanding dengan tingkat iman. Jadi kalau keyakinan kita makin kuat, cemasnya makin sedikit. Orang yang banyak cemas atau bacem ya, banyak cemas itu kurang iman. Apa jawaban di Al-Quran untuk menghadapi kecemasan? At-Taubah ayat 51. At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kang Hamim, punya saya efeknya dikecilkan dikit ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, dan kepada Allah lah orang-orang bertawakal. Gini nih ilmunya. Allah sudah tahu belum apa yang akan terjadi? Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ayat kursi. Allah dia mengetahui apa yang di depan dan yang di belakang.
Apapun yang ada ke depan, Allah tahu. Yang di belakang, Allah juga Maha tahu. Apapun musibah yang akan menimpa kita, pasti Allah sudah tahu. Dan yang paling kuasa untuk mengubah dari satu takdir ke takdir lain hanya Allah. Bolehkah kita memperhitungkan ke depan? Harus. Kita punya perencanaan, punya persiapan. Tetapi jangan pakai stres. Yang membuat sengsara itu kan stresnya. Kenapa stres? Karena tidak yakin ada Allah yang mengatur. Ada Allah yang maha baik. Ada Allah yang menguasai. Ada Allah yang janji. Semua yang akan terjadi ada dalam kekuasaan Allah. Nah ini yang paling mahal nih. Orang kebanyakan stres, takut. Padahal ada Allah yang menguasai takdir. Yang maha baik. Duh takut nggak punya jodoh, padahal sudah punya, ya. Wah takut nanti saya bagaimana kalau pensiun. Emangnya Allah cuek sama pensiunan? Setiap pensiunan hamba Allah, betul tidak? Tetap saja pensiunan juga Allah yang menjamin. Tapi bagaimana ya harga tanah naik? Enggak ada masalah. Harga tanah naik mau turun, yang ngasih itu Allah. Bagaimana kalau saya tidak punya rumah sampai meninggal? Ya tidak berarti tidak punya rumah, ya. Enggak akan dibawa, tidak wajib punya rumah itu. Bukan tanda kesuksesan. Banyak sahabat Nabi yang tidak punya rumah. Tidak berkurang kemuliaannya. Tenang aja. Tapi katanya dolar sekarang naik, punya enggak dolarnya? Ini enggak usah dipikirin. Gimana ya nanti kalau sudah selesai kuliah saya dapat kerjaan? Enggak tahu. Saudara semester berapa? Saya semester 3. Ngapain capek-capek mikirin sudah kuliah? Saudara belum tentu hidup, ya kan? Belum tentu lulus. Sempurnakan aja sekarang. Setiap hari jadi mahasiswa yang disukai Allah. Gitu aja lah. Ibu, ini dari Cianjur, jangan takut tua, ya. Kenapa? Karena udah tua, ya. Nanti ibu takut ke diri sendiri. Jalanin aja. Gimana ya? Nanti kalau saya meninggal dikubur, ya. Gimana nih nanti kalau Agi meninggal Darut Tauhid? Ini Darut Tauhid milik Allah, bukan punya saya. Saya meninggal ya berarti tugas saya selesai. Nanti yang melanjutkan nanti ada, Allah akan mengatur. Tapi bersamaan dengan itu ikhtiar. Apa kira-kira perencanaan dipersiapkan dengan baik secara manusiawi sebagai amal soleh. Gitu. Halo? Kalau sedih apa? Sedih itu namanya terbelenggu oleh masa lalu. Bagaimana caranya supaya tidak sedih? Al-Hadid ayat 22-23. Ustaz Dery, sok amal buat Ustaz, bacakan. Al-Hadid ayat 22-23. Ada? Ya, kalau enggak saya bantu bacain. Temu belum? Silakan. Quran Surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 22 dan 23. Surat ke-57 ayat 22-23, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha
إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Ma asaba min musibatin fil ard, tidak ada satupun bencana yang menimpa di bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak juga pada dirimu. Jadi gempa, tsunami, kebakaran, perang sekarang tidak ada yang tidak terjadi, yang terjadi juga pada dirimu, ketombe, jerawat, bisul, sesak napas, kepelitak, ditipu, segala ketimpa genteng, semua musibah yang ada di bumi maupun pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali sudah tertulis, melainkan telah tertulis di lauh mahfud. Jadi sudah tertulis yang akan terjadi, yang sudah terjadi itu ya. Sebelum kami mewujudkan inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Allah yang merencanakan, Allah yang menulis, Allah yang mewujudkan, mudah bagi penguasa langit dan bumi ini, mudah. Likaila ta'sau ada ma fatakum, kami jelaskan yang demikian itu likaila ta'sau ada ma fatakum, supaya kamu jangan sedih. Jangan berduka dengan yang enggak cocok dengan harapan. Jadi udah, emang begitu takdirnya. Terhadap apa yang luput darimu, yang luput itu yang enggak cocok dengan harapan, ya. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan. Syukur harus, tapi menjadi ujub, wah saya bisa, wah saya sudah sukses, saya, bukan, Allah yang ngasih. Wah saya hafal 30 juz, itu sudah tertulis. Kita bersyukur saja dipilih oleh Allah bisa hafal 30 juz. Wah saya ngebangun masjid, enggak, Allah yang membangun, kita bersyukur dipilih oleh Allah jadi jalan terwujudnya masjid. Wah saya dulu yang mendakwahi, oh bukan, Allah yang memberi hidayah, kita bersyukur dimampukan bisa berdakwah. Jelas. Jadi jangan saya, Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Gitu. Ini dua hal yang biasanya nanti kalau kita dihilangkan kecemasannya oleh Allah, mudah bagi Allah ngambil kecemasan. Tapi syariatnya biasanya ditambah ilmunya sehingga imannya yakin ke Allah. Oh ya ada Allah. Oh ya yang lalu udah memang begitu takdir saya. Kalau yang takdirnya enggak enak, maka harus tobat. Kalau ke depan kita harus siap, lalu doa dan tawakal. Kalau yang lalu ridho dan tobat. Gitu. Gimana kalau ada kejadian saya ketipu, saya sakit? Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun yang ada padamu dari Allah, keburukan yang menimpa dari dirimu sendiri. Jadi kalau ada kejadian-kejadian jelek yang lalu, kita terima ya. Sakit, ketipu, difitnah, ya Allah saya terima takdir ini. Adabnya adalah tobat. Ini pasti karena dosa saya. Ini adab-adabnya begitu. Ya Allah ampuni, saya kikir sehingga saya
tipu. Nah, bolehlah begitu ya, karena memang setiap kepahitan itu terima dan bawa ke tobat. Lalu terus gimana selanjutnya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi kita harus minta ke Allah supaya dilindungi dari lemah semangat, lemah fisik, lemah akal, pokoknya dari kelemahan, dan berlindung kepada Allah dari kemalasan. Banyak yang suka malas kita nih. Males aja, mau ibadah males, mau tahajud males, jaga wudhu males, mau ngaji males. Kenapa sih males? Karena males ya. Males, ditipu setan. Pasti males yang paling pertama dan utama adalah males belajar agama. Karena kalau orang tahu belajar agama, mesti akan lebih yakin ke Allah dengan izin Allah. Ibu udah tahu belum tipu daya setan yang pertama dan utama apa? Membuat orang malas belajar agama. Makanya kalau di HP ada Bismillahirrahmanirrahim, di skip aja gitu. Apapun yang membuat kita dekat dengan Allah pasti dihalang-halangi oleh setan, terutama paham agama. Tapi dia datang ke pengajian, nanti ke pengajiannya itu sibuk main HP, posting dan sebagainya, enggak belajar, dihalang-halangi. Nanti apalagi dihalang-halanginya, dihalang-halangi mengamalkan. Jadi udah tahu tuh merasa udah puas saja. Nanti dihalang-halangi lagi, apa dihalang-halanginya? Kalau beramal jadi enggak ikhlas. Jadi pengen pamer amal, pengen pamer ilmu, bukan untuk mendekat ke Allah. Nanti dihalang-halanginya apa? Hanya senang kepada amalan zohir, seperti sholat ya. Dia sholat, tapi enggak pernah belajar arti sholat. Jadi tidak ngerti aja sholat itu. Walaupun sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun sholat, tapi tetap aja tidak mengerti artinya. Kenapa tidak mengerti? Karena tidak belajar. Ayo, Cianjur. Sholatnya tadi khusyuk tidak? Khusyuk? Nah, itu tekniknya ya untuk. Tapi saya yang salah. Saya bertanya yang membuat orang jadi susah menjawab. Maafkan ya Bu ya, semoga khusyuk. Itu lebih aman, betul tidak? Daripada khusyuk tidak. Nyebut tidak khusyuk malu ya enggak? Tidak ya. Nyebut khusyuk udah enggak, jadi bohong. Jadi yang salah siapa? Yang nanya. Maafkan ya, sing khusyuk walaupun kelihatannya harus berusaha. Lanjut. Di MKFM sudah ada guru kita Pak Miftah Farid. Ya Allah, karuniakan kepada guru kami ini kesehatan lahir wal batin, nikmatnya ibadah, doa-doa yang Engkau ijabah, jadikan keluarganya sakinah, keturunannya soleh soleha, cukupi dengan rezeki yang halal barokah, kumpulkan dengan orang-orang yang berakhlakul karimah, istiqomahkan ya Allah, karuniakan husnul khotimah, jadikan ahlul jannah. Begitupun kami semuanya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau ke guru harus banyak doa. Katanya doa rahasia lebih mustajab. Sambil doa di depan orang supaya diaminkan rame-rame, bagus. Sesudah itu diam-diam juga doa, bagus. Jadi makin banyak doa makin bagus ya. Terus berlindung kepada apa lagi? Dari a'udzubika minal. Bagaimana caranya mengatasi kemalasan? Selain berdoa,
dilawan aja. Jadi Allahumma paksakan diriku, paksakan. Malas mandi, mandilah. Malas ngaji, gitu. Kalau makin kita bisa mengatasi malas, caranya adalah lakukan apa yang paling tidak ingin dilakukan. Nih kalau nafsu begitu. Ya sudah segitu aja dulu. Oh, minal jubni wal bukhl, berlindung dari pengecut. Ya, orang parkir sembarangan, orang buang sampah sembarangan, kita lihat, tapi kita nggak berani itu ngingetin. Misalkan di kursi depan ada orang kakinya naik, kenapa kita diem aja? Orang berbuat kurang baik aja berani, kenapa kita ngajak baik tidak berani? Ada yang ngerokok misalkan, tinggal bicara baik-baik, Pak maaf, ini lingkungan bebas rokok, maaf ya Pak, sing sopan. Ada yang kakinya naik tuh kemarin di kursi itu, mungkin belum paham ilmunya. Maaf Pak, boleh kakinya di bawah. Dah, ada yang parkir sembarangan, bisa saya bantu Pak dipindahkan ke tempat parkir yang khusus? Tuh sopan. Tapi untuk berani bicara seperti itu hanya orang-orang yang pemberani. Selebihnya enggak berani. Padahal tidak bisa kita hanya berbuat baik saja, kita juga harus mencegah kemungkaran. Orang yang ngajak baik banyak Pak, tapi mencegah perbuatan buruk dikit. Perlu keberanian. Bukhl, pelit, koret. Nah, coba buka Ustaz Al-Baqarah 268. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 268. Ini tentang kenapa kita jadi pelit, kenapa kita jadi kikir. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu, menjanjikan padamu kefakiran, takut miskin, dan membisikimu, menyuruh kamu berbuat fahsya, perbuatan keji, yaitu kikir. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan, Allah menjanjikan ampunan dari sedekah-sedekah kita dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi gini, setiap kali ada kotak infak langsung ada pembisik, nanti aja gitu. Pas ngeluarin 2 lembar langsung dibisiki, itu yang kecil aja. Terus aja supaya kita tidak bersedekah, karena sedekah itu adalah ciri ketakwaan. Makin orang senang sedekah, makin dekat dengan Allah kalau ikhlas.
Ciri orang takwa alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi maaf-maaf saja orang-orang yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir tidak ada bahagia dalam hidupnya, tidak bisa. Bahagia itu dengan senang bersedekah. Kenapa? Karena orang yang senang bersedekah itu lebih yakin dengan jaminan Allah daripada uang yang dia simpan. Sedangkan orang yang pelit itu dia lebih yakin dengan yang dia simpan daripada janji Allah. Padahal Allah lah yang kuasa memberi rezeki. Segitu aja. Ada pertanyaan silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu saya bertanya di Masjid Al-Latif Jakarta tentang bab cerai. Nasihat itu tobat dan istikharah. Setelah dilakukan tuh besokannya kan emang qadarullah baca Quran tuh di juz 2. Dan di juz 2 tuh ada Al-Baqarah di ayat 227 sampai 237 tentang bab perceraian. Apakah itu termasuk jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Terus saja istikharah ya. Nanti cirinya adalah mengarah kepada yang terbaik menurut Allah dan hati tenang. Jadi terus saja minta tolong ke Allah. Nanti mengarah kepada ketentuan Allah dan menjalaninya itu tenang. Jadi belum bisa dipastikan itu jawaban. Ya, jangan tergesa-gesa ya. Sebuah proses panjang untuk ngambil keputusan itu. Musyawarah dan istikharah ya. Ini Allah sedang mendengarkan. Ada jauh-jauh dari Jakarta ke sini. Yang ngelanjutin pertanyaan ini. Luar biasa. Ya memang ujian pasti ada. Tapi yang paling penting ujian itu mendekatkan ke Allah. Mana yang baik, bareng atau pisah? Yang terbaik adalah mana yang paling bisa membuat dekat ke Allah. Ada kalanya bareng jadi sangat dekat ke Allah. Ada kalanya dengan ujian pisah tapi dua-duanya jadi dekat dengan Allah. Memang ujian episode begitu. Tapi tidak ada yang keluar dari lauh mahfudz. Kita fokus lakukan yang terbaik, nanti mengarah kok kalau minta tolong ke Allah tuh. Allah tahu masalah kita, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ya, baik. Lanjut, ada pertanyaan? Ibu mau nanya? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaan titipan dari teman saya. Gini, teman saya itu kan punya keluarga, dia ada ribut sama anaknya. Nah mungkin karena ada satu kata-kata yang menyakiti orang tuanya, hingga orang tuanya itu memberikan kata-kata yang sedikit keras kepada anaknya. Semuanya serba sedikit ya tadi anak-anak itu sedikit. Ya kalau dibilang lalu gitu hingga menimbulkan ribut yang nggak saling sapa gitu. Jadi menjauh anaknya dan orang tuanya. Nah mungkin di situ orang tuanya menyadari mungkin ada kesalahan kata-kata orang tuanya kepada anaknya. Dia bertanya, Bu gimana ya caranya supaya anaknya tuh baik lagi sama dia? Apakah saya mesti minta maaf? Bukankah nggak pantas orang tua meminta maaf pada anaknya? Katanya gitu. Oh iya? Ya katanya gitu. Nah saya nggak bisa jawab apa-apa karena saya nggak bisa, takutnya salah memberikan ini gitu. Jadi baik. Ya. Baik, yang paling bagus adalah minta maaf. Kalau kita salah harus minta maaf, apalagi ke anak. Orang tua bikin salah ke anak harus minta maaf supaya
diampuni oleh Allah, dan juga jadi pelajaran bagi anak. Kalau orang tua tidak mau minta maaf, terus anak nanti nggak dapat pelajaran dong. Nanti gimana wibawa saya jatuh? Loh, jatuh itu justru karena tidak mau minta maaf. Orang-orang yang bersalah dan minta maaf itu orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat menyukai orang yang tobat dan mensucikan diri. Sampaikan, minta maaf ya. Ke siapapun. Kalau kita salah, minta maaf. Bahkan ke anak kecil. Kita janji nanti dibelikan ya permen. Ah, jangan permen, nanti banyak gula. Nanti dibelikan jeruk. Tapi kita lupa, harus minta maaf. Maaf, ibu sudah janji tapi belum dipenuhi. Harus minta maaf. Mim. Ini maaf tapi katanya sebenarnya yang pertama membuat masalah itu anaknya, jadi menyakiti orang tuanya jadi balik marahin gitu. Sebenarnya anaknya berakhlak kurang baik juga boleh jadi karena pendidikannya kurang baik. Harusnya orang tua tuh banyak tobat kalau anaknya kurang baik. Kenapa? Karena boleh jadi kita selama ini salah ngedidik, tidak jadi contoh yang baik. Ada tabungan kesalahan kita yang membuat anak-anak itu syariatnya bisa berbuat tidak baik ke kita. Mau terus nyalahin anak pasti nggak jadi kebaikan. Yang bagus itu tobat, minta ampun ke Allah. Misal anak akhlaknya kurang baik, ampun ya Allah, semua ini karena saya yang tidak jadi orang tua yang baik. Saya belum jadi contoh yang baik di rumah. Banyak contoh buruk yang saya berikan. Ampun ya Allah, saya belum mendidik anak saya dengan benar. Saya belum mendidik anak mengenalmu, mengenal Islam. Saya yang salah, sehingga anak saya berperangai seperti ini. Gitu. Kira-kira Allah lebih suka kepada orang tua yang tobat, orang tua yang marah-marah? Yang bisa membulak-balik hati anak adalah Allah. Orang tua tidak bisa menyolehkan anak. Kita harus berbuat supaya Allah menyukai kita, dan Allah lah nanti yang menyolehkan anak. Gitu Bu. Mau jungkir balik juga ingin anak soleh, nggak bisa kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak bisa. Allah lah yang ngebulak-balik hati. Baik, selanjutnya. Pengumuman dulu, hari ini Aad ceramah nanti di Bumi Panyawangan, Cileunyi, Masjid Al Hasan. Silakan jam 10 bagian AA-nya ya, mungkin sebelumnya sudah ada. Asar di Darut Tauhid, Bada Isya di Darut Tauhid ini, di masjid ini. Besok di Batam. Bagi teman-teman yang mau sesepedahan, besok di Batam ada acara bersepeda. Mana ya? Ada pengumumannya? Silakan sambil cari pengumuman, dilanjutkan. Jan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, terkadang kita naik seperti dalam kehidupan kita ini, kita naik kereta api, kita naik Bukan kita, gokar, Bapak aja ya, saya nggak ikutan. kita naik pesawat, Bapak yang naik, saya nggak ikutan. kita tidak tahu siapa pilotnya, Tapi untung lelaki ya kan. Maaf Pak, silakan Pak. kita tidak tahu siapa pilotnya, kita tidak kenal dia dari mana, tapi kita yakin kita akan sampai ke tujuan. Ini kita tahu siapa Tuhan kita,
Tapi kenapa kita tidak yakin bahwasannya kita akan sampai ke tujuan kita? Sehingga tak jarang suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kalau Islam itu bersaksi, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya, dia ada pengetahuan tentang Allah. Yang lebih tinggi dari itu adalah percaya kepada Allah. Karena udah makin kenal. Kalau tadi tahu. Yang paling nikmat dan bisa mengubah akhlak adalah ihsan. Yakin kepada Allah. Nah, bagaimana supaya yakin? Nah, banyaknya umat Islam juga kurang belajar dan kurang mujahadah. Kita tahu tentang ilmu sedekah, tapi sedikit sedekahnya. Tapi kalau dia terus latih sedekah, nanti bisa yakin itu. Bahwa sedekah itu benar-benar. Ini baru lihat sebuah tayangan kajian ilmiah. Ya, ini ilmiah. Dia tidak percaya kepada Allah, dia ateis. Tapi melakukan penelitian ilmiah berpuluh tahun. Dia membuktikan bahwa orang yang bersedekah itu ternyata rezekinya lebih banyak, lebih bahagia. Dan ada yang menarik, dia mengadakan penelitian bahwa lelaki yang senang sedekah itu dalam pandangan wanita, lelaki itu lebih tampan, Pak. Hehehe, ini cobalah ya. Ini ilmiah, Pak. Jadi dia bukan orang Islam. Dia mengadakan riset ke perempuan-perempuan ya. Bagaimana penglihatan dia terhadap laki-laki yang suka traktir, yang dalam penglihatannya itu lebih menarik. Termasuk suami. Suami kan makin peot, makin tua. Tapi kalau suaminya makin dermawan, dalam pandangan istri itu katanya menjadi lebih mempesona. Ini Pak Eot, ayo. Emak juga gitu, Ma. Kan kita tidak bisa mempertahankan rupa kita. Udah tua, pelit. Horor. Asli loh. Ini ilmiah. Jadi dalam sebuah yang belum nikah ya, ternyata kalau ada lelaki yang baik, suka ngasih bunga, ngasih apa, traktir, itu jauh lebih mempesona si wajahnya tuh dibanding laki-laki yang ya, bayar masing-masing ya. Bunga juga dia cari dulu ke undangan, petik ya. Ini menarik ini. Nah, timbulnya yakin karena mujahadah. Lalu timbulnya yakin dari mana? Banyak tafakur, Pak. Jadi orang banyak cemas itu memikirkan yang belum ada. Kalau kita senang tafakur, apa aja yang sudah Allah kasih selama saya hidup? Apa yang kurang? Itu baru mantap tuh. Aneh, benar kata Bapak. Nah, kita naik pesawat nggak kenal lagi pilotnya siapa. Naik main, naik wae ya nggak. Padahal siapa tahu pilotnya pakai remote dari rumah karena lagi work from home. Kita nggak kenal ke pilotnya, nggak tahu kualifikasi pilotnya, tapi kita percaya aja naik pesawat. Harusnya kan kita selidiki dulu. Tapi kita tahu bahwa perusahaan penerbangan tidak mungkin naruh pilot main-main, ya kan? Bagus pertanyaannya, Pak. Ada Allah. Jadi kita banyaknya ke Allah itu baru ya ada Allah gitu. Belum yakin semua milik Allah. Semua dalam kekuasaan Allah. Semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Belum yakin Allah Maha dekat, Maha mendengar, Maha melihat, Allah Maha tahu, itu belum. Baru ada Allah kadang-kadang. Nah, makin yakin, makin tenang hidupnya. Gak bisa tenang kalau nggak yakin ke Allah, pasti galau terus. Ya, terakhir
Bu, ada yang mau nanya nggak? Adik-adik? Alhamdulillah. Medsos, meme, Apip. Izin dari medsos, apakah setiap ujian itu meningkatkan derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita? Bagi orang beriman, mau sekecil apapun, kalau disikapi dengan keimanan itu menggugurkan dosa, bagi gugurnya daun-daun. Ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan disakiti. Ini punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Berapa banyak istighfarnya sehari? Diam kan? Bayangkan dosa nambah terus, istighfar sedikit. Allah sayang kepada kita. Ini numpuk nih dosa. Gimana supaya kita bisa bersih? Ya diberikanlah berbagai bala. Fitnah, sakit, kejepit, ketipu, macam-macam berbagai kejadian. Itu salah satu kasih sayang Allah menggugurkan dosa kita. Banyak istighfar supaya tidak kelamaan pahitnya. Demikianlah hadirin sekalian. Ada lagi Pip? Im? Oh ya, Batam. Nah, ini jadwal Batam. Banyak di Batam acaranya. Bersepedanya ini sudah 300 lebih yang start di pesantren Darut Tauhid Batam. Naik sepeda, finishnya di jembatan 1 Barelang. Ini mah nggak jauh, cuman kurang dari 10 kilo nih. Ringan atau berat? Tergantung tanjakannya, Cep. Walaupun sekilo, kalau netek mah ya nggak, bawa kantong kresek. Acaranya goes, silaturahim, tausiah, dan doa. Ada hadiah, macam-macam hadiah, dan diantaranya dapat 2 paket, 2 umroh ya. Naik sepeda, dirinya yang sehat ya nggak, dirinya yang berpahala dapat umroh lagi. Alhamdulillah, harus senang ya. Lalu jadwalnya dilihat aja di ini di medsos ya, banyak ini jadwalnya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan terakhir, Mim? Ada. Bagaimana kalau sudah janji memberikan sesuatu kepada anak, memberikan barang tapi tidak sesuai dengan keinginan anak? Disesuaikan. Tunggu dulu, kita janjinya apa? Ya makanya kalau lagi bahagia, lagi seneng, jangan suka sembarang janji. Penyakit manusia tuh 2. Kalau lagi happy dalam hal ini ya, lagi seneng-seneng, ya udah kamu gampang tuh janji. Ya udah nanti dibeliin pesawat misalkan. Padahal maksudnya pesawat-pesawatan. Atau ngambil keputusan lagi marah. Ini yang jangan memberi janji ketika gembira dan ngambil keputusan ketika marah, tidak boleh. Itu pasti zalim nanti. Nah kalau mau janji ya diukur-ukur dulu. Makanya kalau mau janji itu dipikirkan matang-matang. Karena itu hutang, harus dipenuhi. Nah nanti dibeliin sepatu, terus dibeliin sepatu anak, enggak mau Atuna, ini bagus nih, merek bagus, enggak mau. Kenapa anak enggak mau? Karena sepatunya cuma 1, hadirin. Enggak mau anak ke sekolah pakai sepatu 1 ya. Ya enggak ngerti, enggak apa-apa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.